这是你的魂戒。 Setelah sebelumnya Tang San memutuskan untuk mendirikan sektenya sendiri yang bernama Sekte Tang, dia mulai merekrut klan-klan yang memiliki potensi dan tujuan yang sama, yaitu melawan Balai Roh Pelindung. Walaupun misi itu sempat mendapat penolakan dan bahkan Tang San harus melawan para tetua klan, namun pada akhirnya Tang San berhasil meyakinkan 4 klan besar beratribut tunggal yang dulunya mendukung Sekte Haotian saat sedang jaya-jayanya. Di sini setelah tetua Gao juga setuju untuk bergabung dengan Sekte Tang, Tang San lalu memberikan sebuah blueprint rancangan senjata rahasia lain yang lebih OP yang bernama Jarum Badai sebagai permulaan dan memintanya untuk mempelajarinya, di mana hal itu membuatnya langsung sibuk sendiri dan tidak mempedulikan apapun lagi. Sementara itu di Balai Roh Pelindung diperlihatkan Hulina yang sedang melaporkan terkait kemunculan Tang San di klan pertahanan, sementara pasukan Master Roh Kerajaan Tiando juga masih terus berlatih di Akademi Silangke untuk bersiap menghadapi mereka. Tapi di sini Bibi Dong menilai kalau Tang San bukanlah ancaman, di mana dia fokus untuk segera menyingkirkan para pasukan Master Roh Kerajaan Tiando dan memerintahkan Hulina untuk mengatur pasukan menuju ke sana. Kembali ke Asosiasi Pandai Besi, sementara tetua Gao sibuk mempelajari rancangan senjata baru Sekte Tang, Tang San lalu memberikan catatan pembelian kepada Silong, di mana dia lalu mengajak Tang San ke kedai langganannya untuk membicarakan rencana pembelian bahan baku tersebut. Namun begitu sampai di sana, ruang VIP yang sebenarnya sudah dipesan khusus oleh Asosiasi Pandai Besi ternyata sudah dipesan oleh orang lain, dan bahkan pemilik kedai pun tidak berani untuk membantahnya. Orang itu tidak lain adalah Miles, seorang mandor dari Balai Roh Pelindung yang ditugaskan di kota Baja. Melihat arogansi Miles yang terlalu merasa berkuasa, Tang San kemudian mengeluarkan plat tetua Balai Roh Pelindung untuk memberi pelajaran kepadanya, di mana plat itu hampir sama seperti tanda pengenal yang membuat pemegangnya selevel dengan utusan berpangkat tinggi dari Balai Roh Pelindung. Setelah mereka mengusir Miles, Silong lalu menceritakan kalau Balai Roh Pelindung sebenarnya sudah lama menindas Asosiasi Pandai Besi dan menculik para penempa muda dan bapak-bapak untuk kerja rodi. Meskipun begitu, para penempa tersebut tidak diajarkan untuk bertarung, sehingga mereka tidak bisa berbuat banyak untuk lepas dari belenggu Balai Roh Pelindung dan terpaksa hidup dalam kemiskinan. Menanggapi hal itu, Tang San lalu meminta Ma Hongjun dan Xiang untuk pergi menyelidiki Balai Roh Pelindung keesokan harinya, di mana mereka menemukan banyak sekali zirah perang seperti yang ditemukan Ma Hongjun sebelumnya. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan beberapa pandai besi yang dijadikan budak dengan kondisi yang mengenaskan dan dibiarkan meninggal begitu saja. Lalu, begitu menyadari kalau salah satu bocah ada yang masih hidup, tanpa pikir panjang mereka berdua langsung membawanya kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, setelah diberikan sedikit perawatan, bocah itu lalu menceritakan kalau dia dan keluarganya adalah salah satu dari sekian banyak pandai besi yang dipaksa kerja rodi oleh Balai Roh Pelindung untuk membuat ribuan zirah perang. Sayangnya, dia tidak tahu mau digunakan untuk apa zirah-zirah tersebut. Yang pasti, sehari sebelumnya dia melihat ada banyak zirah yang sedang dikirim, di mana artinya Balai Roh Pelindung mungkin sudah mulai melakukan pergerakan secara sembunyi-sembunyi. Sementara itu, Rongrong yang diminta untuk berbelanja bahan-bahan pembuatan senjata diperlihatkan dia telah sampai di pasar tumpah dengan ditemani oleh Silong, dan disinilah diperlihatkan kenapa sektenya Rongrong meskipun kurang dalam hal pertempuran, mereka bisa menjadi sekte terkaya di sana adalah karena roh pelindung pagoda 7 lantai milik mereka bisa digunakan untuk men-scan biji besi mentah bernilai tinggi yang tersembunyi. Namun saat Rongrong sedang asik memilih biji-bijian yang mau dia beli,
Tiba-tiba, Miles dan anak buahnya kembali datang untuk menagih uang keamanan kepada para pedagang di pasar itu, di mana dia juga berniat untuk mengambil beberapa biji besi yang sebelumnya sudah ditawar oleh Rongrong sebagai ganti upeti karena pemilik lapak tersebut tidak punya uang untuk membayar. Melihat hal itu, Rongrong kemudian memancing Miles dengan bertaruh tebak-tebakan siapa yang bisa memilih biji paling bagus di antara mereka. Jika Rongrong menang, maka dia akan mengambil semua biji yang sebelumnya sudah dia pilih, dan di sini Rongrong sengaja mengalah agar Miles merasa di atas angin. Lalu begitu Miles sudah mulai jumawa, tepat seperti rencana Rongrong, dia kembali menantangnya dan melipat gandakan taruhan dengan menantang balik Miles untuk tidak lagi menarik uang keamanan kepada seluruh pedagang di pasar itu jika dia berhasil menang. Ternyata Miles menyanggupi tantangan Rongrong karena dia punya trik untuk bermain curang, di mana salah satu anak buahnya sudah menyimpan bebatuan Pancasona yang bahkan Silong sendiri tidak yakin ada bahan lain yang lebih berharga dari batu tersebut. Namun Rongrong dari awal ternyata juga sudah mengincar sebuah batu yang sudah dia scan sebelumnya, di mana ketika dicek, bongkahan batu itu ternyata berisi esensi besi dingin yang di pasaran harganya 10 kali lipat dari batu Pancasona. Meskipun Rongrong sudah jelas menang, namun otak licik Miles ternyata masih nggak mau kalah, di mana dia lalu menuduh Rongrong bersekongkol dengan si pedagang dan berniat untuk mengambil biji tersebut dengan dalih akan diperiksa sebagai barang bukti. Untungnya Rongrong masih bisa mengcounter Miles dan berkata kalau dia akan melaporkannya kepada para tetua Balai Roh Pelindung atas tindakan korupsi yang dia lakukan selama ini, yang kemudian juga didukung oleh para pedagang di tempat tersebut. Miles yang sudah mati langkah pun akhirnya memilih untuk mundur dan terpaksa tidak lagi mengganggu para pedagang pasar seperti permintaan Rongrong. Selesai dari pasar, Rongrong kemudian kembali menemui Tangsan untuk menyerahkan beberapa barang berkualitas tinggi yang dia dapatkan dari pasar, di mana tetua Gao pun langsung terkejut begitu melihat esensi besi dingin yang dibawa oleh Rongrong. Tidak hanya itu, Rongrong bahkan juga membawa bahan langka lain yang bernama induk perak laut dalam, di mana saking kerasnya batu tersebut, palu milik tetua Gao langsung hancur ketika mencoba membelahnya. Dan dengan begitu, mereka hanya tinggal membutuhkan beberapa bahan lagi untuk mulai membuat senjata rahasia jarum badai. Tidak cukup dengan bahan-bahan langka tersebut, mereka juga mendatangi acara lelang oleh Asosiasi Pandai Besi yang dibuka untuk umum dan dihadiri dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk Miles yang sengaja datang ke sana untuk melawan Tangsan dan teman-temannya. Di sini salah satu murid lain dari tetua Gao mulai menerangkan peraturan dalam acara lelang tersebut. Seperti acara lelang pada umumnya, siapapun yang mampu memberikan harga tertinggi, maka orang itulah yang berhak mengangkut barang tersebut. Di mana barang pertama yang mereka tawarkan adalah sepotong logam khusus yang berasal dari muntahan Gunung Kelut dengan tingkat kemurnian mencapai lebih dari 90%. Seperti rencana Miles dari awal, meskipun tidak memiliki uang yang cukup, dia terus menekan dan memasang harga tinggi pada setiap barang lelang yang diincar oleh Tangsan. Bahkan dia sengaja menawar dengan harga yang tidak masuk akal agar Tangsan tidak mendapatkan barang apapun di acara lelang tersebut. Menyadari hal itu, Tangsan pun tidak kehabisan akal, di mana dia sengaja membuat Miles membeli semua barang incarannya dengan harga tinggi setelah selama ini dia memeras uang dari para pandai besi. Namun di luar prediksi mereka, ternyata Miles sama sekali tidak membawa uang dan menyuruh pihak Asosiasi Pandai Besi untuk menagih uangnya di kantor pusat Balai Roh Pelindung, di mana hal itu tidak mungkin bisa dilakukan. Dengan kata lain, Miles telah merampok mereka secara terang-terangan.
Malam harinya, Tang San bersama Oshike dan Ma Hongjun kemudian melancarkan aksinya dengan mendatangi markas Balai Roh Pelindung cabang Kota Baja untuk memberi perhitungan kepada Miles dan antek-anteknya. Di mana Tang San yang sudah tidak bisa menahan kesabarannya pun dengan kemampuannya saat ini, terlihat sekali perbedaan kekuatan di antara mereka yang sangat signifikan dan tidak butuh waktu lama, Tang San langsung menghabisi mereka semua termasuk Miles yang akhirnya juga tewas di tangannya. Tidak cukup sampai di situ, Ma Hongjun juga membebaskan para pandai besi yang selama ini diculik oleh komplotan Miles dan terakhir, mereka juga membakar markas Balai Roh Pelindung di kota tersebut sebagai bentuk perlawanan dan itu artinya genderang perang akan segera dimulai. Setelah berhasil menyingkirkan Miles dan melenyapkan salah satu kantor cabang Balai Roh Pelindung, Tang San lalu mengajak tetua Gao dan yang lainnya untuk segera meninggalkan kota Baja dan kembali ke markas sebelum Bibi Dong bersama Balai Roh Pelindung berhasil menginvasi kerajaan Tiandu. Namun sebelum pergi, Oshike sempat menyerahkan kembali barang-barang dan juga uang yang selama ini dicuri oleh Miles yang telah dia simpan di dalam sebuah cincin kepada Asosiasi Pandai Besi. Tidak hanya itu, Tang San juga menyuruhnya untuk meminta bantuan kepada Sekte Tang kalau-kalau Balai Roh Pelindung datang ke sana karena bisa dipastikan kejadian barusan akan menimbulkan aksi balasan dari Balai Roh Pelindung. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Hulina yang mendapat kabar mengenai markas Balai Roh Pelindung di kota Baja telah habis terbakar dan juga Miles bersama semua pasukannya telah terbunuh. Menurut info yang beredar, pelakunya membawa plat tetua Balai Roh Pelindung di mana dia langsung bisa menduga kalau pelakunya adalah Tang San. Untuk memastikan hal itu, Hulina kemudian menyuruh seseorang untuk menyelidikinya. Tapi, salah satu anak buah Hulina yang tidak sabar ingin memberi perhitungan kepada Tang San karena telah berani menghabisi Miles. Dia lalu berinisiatif untuk membuat perhitungan sendiri di mana dia bersama pasukannya diam-diam mencegat rombongan Tang San yang sedang OTW kembali ke sekte tanpa sepengetahuan Hulina. Dan sudah seperti yang bisa ditebak, mereka justru dengan mudah diajar oleh Tang San karena meskipun dari segi level kultivasi mereka setara, namun secara mental dan juga atribut, orang itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tang San. Beruntung, Hulina muncul untuk menyelamatkannya tepat ketika Tang San hampir menghabisinya. Begitu mereka sampai di markas, tentu saja Hulina langsung menyalahkan tindakan anak buahnya yang dinilai terlalu ceroboh dan mengakibatkan banyak pasukannya tewas sia-sia, sampai akhirnya dia harus mengesampingkan masalah tersebut ketika seorang prajurit memberitahu kalau putra mahkota telah mengirim sinyal yang menyuruhnya untuk segera berangkat ke kerajaan Tiandu bersama pasukannya. Kembali ke Tang San dan yang lainnya yang sudah sampai di markas besar Sekte Tang di mana mereka disambut oleh para tetua dari 4 klan dan juga Dai Mu Bai bersama Ju Qing yang kini akan membantu Tang San melawan Balai Roh Pelindung setelah mendapat izin dari ayahnya. Bahkan para tetua dari 4 klan juga menyambut tetua Gao yang bergabung bersama Sekte Tang dan diberi tanggung jawab untuk membuat senjata rahasia. Di tengah obrolan tersebut, Burung Putih lalu melaporkan kalau dia melihat ada pergerakan mencurigakan dari Balai Roh Pelindung yang sering muncul di wilayah Akademi Silangke. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka pun memutuskan untuk melipir terlebih dahulu ke Akademi Silangke sebelum pergi ke Kerajaan Tiandu. Sementara itu di Kerajaan Tiandu, putra mahkota yang sampai saat ini masih menjalani perannya untuk menjadikan adiknya atau pangeran keempat sebagai kambing hitam, di mana kasus tersebut bahkan membuat para petinggi kerajaan turun tangan dan menyarankan kepada putra mahkota agar mencari bukti terlebih dahulu untuk menguak siapa pelakunya sebelum menuduh pangeran keempat yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya.
So dia pun menyuruh Master Landak, ikan landak, yang merupakan anggota Balai Roh Pelindung melakukan segala cara untuk menemukan dan memaksa pangeran keempat agar mengakui kejahatannya di depan umum. Dengan begitu, dia baru bisa meyakinkan semua orang kalau pelaku yang telah meracuni Kaisar Tiandou adalah pangeran keempat. Sampai akhirnya diperlihatkan pangeran keempat bersama Master Dooku yang kembali menyusup ke istana kerajaan untuk menyelamatkan kaisar. Mereka justru telah masuk ke jebakan yang telah disiapkan oleh putra mahkota untuk menangkap mereka. Di sisi lain, begitu Tangsan sampai di Akademi Silangke, mereka langsung bertemu dengan Master Dooku yang meskipun berhasil kabur dari kerajaan Tiandou, namun kondisinya sudah terluka parah di mana beliau meminta Tangsan untuk segera menyelamatkan pangeran keempat yang tertangkap oleh putra mahkota. Sampai di sini, Tangsan dan yang lainnya lalu mendiskusikan rencana penyelamatan pangeran keempat yang mana Tangsan juga menyadari kalau hal itu sebenarnya akan sangat beresiko mengingat status putra mahkota yang dicurigai bekerja sama dengan Balai Roh Pelindung. Meskipun begitu, jika mereka berhasil menyelamatkan kaisar dan pangeran keempat, mereka akan mampu untuk membalikan situasi. Kembali ke pangeran keempat yang sedang ditahan oleh putra mahkota, di mana kali ini putra mahkota sudah berani terang-terangan kalau dia memang berencana untuk menghabisi kaisar. Meskipun begitu, putra mahkota juga sempat menawarkan kesempatan kepada pangeran keempat untuk menyelamatkannya asal dia mau mengakui tuduhan pengkhianat yang diarahkan kepadanya di depan pengadilan kerajaan. Dan akhirnya karena tidak tega melihat kondisi ayahnya yang terus tersiksa, pangeran keempat tidak punya pilihan lain selain mengiyakan tawaran putra mahkota. Namun begitu putra mahkota pergi meninggalkan ruang tahanan, pangeran keempat langsung memulai aksinya dengan memperdaya salah satu penjaga di sana dan mengambil kunci tahanan yang ada padanya. Dari sana, dia lalu bergegas menuju ruangan kaisar dan langsung membawanya kabur sekaligus tabib istana yang selama ini meracuninya dengan menyimpan mereka ke dalam kantong ajaib pemberian Master Dooku. Sayangnya, aksinya itu harus kembali terhenti karena putra mahkota langsung menghentikannya sebelum dia berhasil meninggalkan kerajaan dan kini dia harus menghadapi pasukan kerajaan yang telah mengepungnya. Sampai akhirnya Tangsan bersama dengan rekan-rekannya muncul di mana mereka langsung menyelamatkan pangeran keempat sebelum dibawa oleh putra mahkota dan dengan begitu geger geden pun akhirnya terjadi. Di sini, mereka lalu membagi tugas masing-masing. Tim Daimubai berusaha melawan Master Ikan Landak, Tangsan menahan putra mahkota, sementara Oshige berusaha untuk membawa pangeran keempat kabur dari tempat tersebut. Namun meskipun sudah main keroyokan sekalipun, tim Daimubai masih belum mampu mengimbangi kekuatan Master Ikan Landak yang sudah mencapai level 90. Ditambah lagi Tangsan yang dibuat terkejut karena putra mahkota selama ini ternyata sangat-sangat di luar prediksi Bung Toel. Di sini, Tangsan akhirnya mengetahui kalau sebenarnya putra mahkota tidak lain adalah Qian Rensu, alias anak kandung Bibi Dong dan pemimpin Balai Roh Pelindung sebelumnya yang telah lama menghilang dan selama ini menyamar sebagai impostor di kerajaan Tiandou. Sementara Hulina hanyalah merupakan anak angkat dari Bibi Dong. Hal itu sekaligus menegaskan kalau rencana Bibi Dong untuk menguasai dunia tidak main-main alias sudah dijalankan sejak puluhan tahun silam dengan mengirimkan anaknya sendiri sebagai penyusup di kerajaan Tiandou. Meskipun begitu, Qian Rensu mengaku kalau dia tidak berniat ikut dalam rencana besar Balai Roh Pelindung dan mempunyai rencananya sendiri, di mana dia justru ingin mengajak Tangsan untuk ikut bergabung di dalamnya. Di sini, Tangsan lalu dibawa masuk ke dalam dimensi pengendalian wilayah malaikat milik Qian Rensu untuk bicara empat mata dengannya, di mana dia meminta Tangsan untuk bekerja sama dengannya.
Mendengar hal itu, Tang San yang dari awal memang sama sekali tidak berniat untuk bekerja sama dengan siapapun dari Balai Roh Pelindung, dia hanya mengulur waktu agar rekan-rekannya punya cukup waktu untuk memulihkan diri, di mana dia mengajukan beberapa syarat yang tidak masuk akal seperti menghabisi seluruh pasukan yang mengepungnya di hutan bintang termasuk Master Krisan dan Master Hantu. Meskipun syarat itu terdengar tidak masuk akal mengingat kedua orang itu adalah bawahan langsung Bibi Dong, Qian Rensu berkata kalau dia tetap akan mempertimbangkan hal itu. Namun begitu Tang San mengajukan syarat keduanya untuk menghancurkan seluruh Balai Roh Pelindung, Qian Rensu akhirnya sadar kalau Tang San tidak benar-benar tertarik dengan tawarannya dan langsung masuk ke dalam mode bertarung. Untuk memberinya pelajaran, Qian Rensu lalu menunjukkan roh pelindung malaikat miliknya yang termasuk dalam kategori roh pelindung paling overpower dan juga kemampuan asli dari kekuatan pengendalian wilayah miliknya yang sudah mencapai level 70 membuat Tang San kesulitan mengeluarkan kekuatan rohnya, di mana hanya dalam satu serangan hampir membuat Tang San KO. Untungnya, Tang San masih punya skill penyembuhan diri berkat tulang roh yang diberikan oleh ibunya sehingga dia masih mampu bertahan dari serangan tersebut. Lalu dengan sisa-sisa tenaganya, Tang San berusaha melakukan serangan balik menggunakan jurus palu acak dan juga pengendalian wilayah miliknya untuk menghancurkan kekuatan wilayah milik Rensu, sehingga dia akhirnya berhasil keluar dari dimensi kekuatan wilayah tersebut. Meskipun begitu, Tang San tetap mengalami luka yang cukup parah di mana di saat-saat kritis inilah kesadaran Xiao Wu yang selama ini ada di dalam lautan spiritual Tang San terpaksa keluar dan menyatu kembali dengan wujud fisiknya untuk melindungi Tang San. Di sini dia memanfaatkan zirah buatan tetua Gao sehingga dia mampu menahan serangan pedang suci milik Qian Rensu dan meskipun Xiao Wu masih lemah, namun dia memanfaatkan situasi di mana Qian Rensu sudah terluka setelah bertarung dengan Tang San sehingga dia bisa dengan bebas menghajarnya. Di sisi lain, ketika Demu Bai dan teman-temannya berusaha bangkit untuk kembali membawa pergi pangeran keempat, saat itulah tetua Titan dan badak tua muncul untuk membantu mereka setelah sebelumnya melihat sinyal suara yang ditembakkan oleh Tang San, di mana pada waktu yang bersamaan, kekuatan milik Qian Rensu tiba-tiba macet karena kemasukan air sampai pada akhirnya sadar akan posisinya, dia pun memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Pada waktu yang bersamaan di depan Akademi Silangke, diperlihatkan Hulina bersama orang-orang dari Balai Roh Pelindung yang telah berhasil menerobos pertahanan Akademi dan bersiap untuk melakukan tawuran geden, di mana Master Krisan dan Master Hantu maju terlebih dahulu untuk melawan kakek tulang dan kakek pedang dari sekte milik Rongrong. Sementara Hulina harus berhadapan dengan Master Xiao dan ayahnya Rongrong. Awalnya dia sempat di atas angin setelah jogres dengan belati bulan. Namun dia tidak menyangka akan melawan segitiga besi emas yaitu Master Xiao, Kepala Akademi dan Bu Guru Erlong yang menggabungkan kekuatan mereka dan membuat Hulina merasakan dahsyatnya kekuatan para senior tersebut. Tidak lama berselang, Tang San dan yang lainnya akhirnya sampai di Akademi Silangke dan memberitahu Hulina bahwa dia telah berhasil mengalahkan Qian Rensu dan pasukan Balai Roh Pelindung yang dikepung oleh Sekte Tang. Sadar kalau sekarang sudah tidak punya power untuk melawan, Hulina dan yang lainnya memutuskan untuk mundur dan itu artinya Tang San dan Akademi Silangke berhasil mempertahankan kerajaan Tiandu.
Sementara itu di dalam, diperlihatkan tetua kambing gunung yang sedang memeriksa kondisi Kaisar Tiandou menggunakan teknik jarum pentul akhirnya mengetahui kalau beliau terkena 7 lapis racun dan dia telah menyembuhkan 6 diantaranya. Masalahnya, jika dalam waktu 24 jam dia tidak mendapatkan penawar dari racun terakhir, nyawa Kaisar Tiandou tidak akan bisa diselamatkan. Saat itulah pangeran keempat memberitahu kalau dia juga membawa tabib istana yang telah meracuni ayahnya selama ini, dan benar saja kambing gunung telah menduga kalau tabib yang dimaksud adalah orang yang dia kenal, di mana ternyata orang itu adalah adik kandungnya sendiri yang waktu itu diculik oleh Balai Roh Pelindung. Dengan perasaan yang sangat menyesal, tetua kambing gunung meminta maaf atas semua yang telah terjadi dan berniat menebus kesalahannya untuk memperbaikinya dari awal. Namun si tabib yang udah terlanjur merasa berdosa memutuskan untuk on goal dan menyuruh kakaknya mengambil darahnya, di mana ternyata selama ini dia membuat racun 7 warna menggunakan darahnya, sehingga darahnya jugalah yang kemudian bisa menjadi antibiotik untuk menjadi penawarnya. Dan setelah kambing gunung memberikan obat penawarnya, alhamdulillah Kaisar Tiandou akhirnya bisa pulih. Namun meskipun racun di tubuh Kaisar telah sepenuhnya sembuh, tubuhnya telah mengalami kerusakan berat akibat terkontaminasi racun selama ini, sehingga beliau tidak bisa berbuat banyak, dan itu pun tubuhnya tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 tahun lagi. Saat itulah beliau lalu meminta ayahnya Rongrong untuk menggunakan teknik rahasia sektenya yang bisa membuatnya pulih dalam waktu singkat. Meskipun sisi negatifnya, metode itu memiliki efek samping, yaitu memakan umur targetnya, dan di kasus Kaisar, beliau hanya akan bertahan sampai 6 bulan ke depan. Meskipun begitu, Kaisar Tiandou sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu karena menurutnya gak guna juga hidup lama-lama jika setiap hari hanya sakit-sakitan. Lebih baik sehat selama 6 bulan tapi bisa membereskan masalah Balai Roh Pelindung. Dan benar saja, diperlihatkan Kaisar Tiandou yang telah kembali sehat dan tampil lebih energik, di mana beliau langsung mengambil alih komando dan menyatakan dengan lantang di depan semua orang bahwa kerajaan Tiandou telah menabuh genderang perang melawan Balai Roh Pelindung. Namun belum sempat bertindak, Tang San dibuat makdek ketika mengetahui Qian Rensu telah lebih dulu beraksi dengan menghabisi para pasukan Sekte Tang sebagai bentuk ancaman. Bahkan dia meninggalkan sebuah surat tantangan kepada Tang San.